Pernahkah kamu tiba-tiba merasa cemas memikirkan masa depanmu? Mungkin soal pekerjaan, soal keuangan, soal hubungan, atau bahkan tentang hidupmu 5 tahun ke depan. Terkadang, rasa takut itu muncul tiba-tiba. Kita terbangun di tengah malam, pikiran berputar-putar, membayangkan kemungkinan terburuk, dan anehnya, kita jarang membayangkan hal baik yang akan terjadi. Kenapa ya? Mengapa otak kita lebih cepat memikirkan masa depan yang buruk daripada yang baik? Hari ini kita akan membahas pertanyaan itu dan melihat bagaimana stoikisme, sebuah filsafat kuno dari Yunani Romawi, memberikan jawaban yang masih relevan sampai sekarang. Sifat alami otak kita. Pertama, kita perlu tahu bahwa rasa takut terhadap masa depan itu bukan kesalahan kita sepenuhnya. Otak manusia sejak zaman purba memang didesain untuk waspada terhadap ancaman. Bayangkan nenek moyang kita di hutan. Kalau mereka lengah, mereka bisa dimakan binatang buas. Jadi otak manusia terbiasa berpikir, apa yang mungkin salah? Apa bahaya yang akan datang? Masalahnya, sekarang kita sudah nggak lagi hidup di hutan. Nggak ada singa yang tiba-tiba nyerang. Tapi otak kita tetap aktif mencari ancaman. Bedanya, ancaman itu bukan binatang buas, melainkan tagihan, ujian, pekerjaan, hubungan, dan masa depan. Jadi wajar banget kalau kita mudah cemas. Itu bagian dari software otak kita. Ketidakpastian adalah musuh alami manusia. Sekarang kita masuk ke akar masalah yang paling dalam, ketidakpastian. Manusia benci ketidakpastian. Contoh kecil, kamu lebih lega tahu hasil ujianmu jelek sekarang daripada menunggu hasil diumumkan 3 hari lagi. Kamu lebih tenang kalau sudah tahu gagal interview kerja daripada digantung tanpa kabar. Kenapa? Karena ketidakpastian memberi ruang bagi imajinasi liar kita. Otak langsung memproyeksikan ribuan kemungkinan. Dan yang ironis, yang lebih sering muncul adalah kemungkinan terburuk. Penelitian dari University College London menunjukkan orang lebih stres menunggu kemungkinan 50% kena setrum listrik dibanding orang yang 100% pasti kena setrum. Artinya, kepastian buruk lebih bisa diterima. Ketidakpastian jauh lebih menyiksa. Kalau dipikir-pikir, ini menjelaskan kenapa masa depan begitu menakutkan. Karena masa depan, ketidakpastian. Dan otak kita tidak suka sesuatu yang tidak jelas. Masalahnya, masa depan memang selalu tidak pasti. Jadi kalau kita tidak belajar cara berdamai dengan itu, kita akan selalu jadi tawanan kecemasan. Budaya modern yang membuat kita makin cemas. Kalau tadi faktor ketakutan datang dari dalam diri kita, sekarang mari lihat faktor dari luar, dunia modern. Kalau otak kita ibarat api kecil, maka budaya modern ibarat bensin yang disiram ke atasnya. 1. Media sosial, mesin perbandingan. Setiap pagi kita bangun, buka HP, scroll Instagram atau TikTok. Apa yang kita lihat? Orang lain liburan, dapat kerja bagus, punya pasangan ideal, beli mobil baru. Otak kita langsung membandingkan. Lah, aku umur segini kok masih gini-gini aja. Padahal yang kita lihat cuma cuplikan terbaik dari hidup orang lain. Tapi otak kita menganggap itu standar nyata. Akhirnya kita berpikir, kalau aku nggak seperti mereka, berarti masa depanku gagal. 2. Media berita. Dunia seolah kiamat. Berita setiap hari isinya krisis, perang, PHK, inflasi. Apakah hal itu nyata? Iya, tapi otak kita menafsirkannya lebih ekstrim. Kalau ekonomi hancur, hidupku pasti ikut hancur. Padahal, dalam keseharian, hidup kita masih bisa berjalan normal. 3. Tekanan sosial, standar tak tertulis. Ada timeline sosial yang nggak jelas. Siapa yang bikin?
Umur 25 harus mapan, umur 30 menikah, umur 40 sukses. Dan kalau kita tidak sesuai timeline itu, langsung muncul pikiran, aku ketinggalan, masa depanku suram. Padahal standar itu hanyalah konstruksi sosial, bukan hukum alam. Amprat bad budaya kecepatan, semua harus instan. Sekarang kita hidup di era serba cepat. Belajar bisa lewat video 5 menit. Pesan barang bisa sampai hari itu juga. Akhirnya kita terbiasa hasil instan. Dan kalau masa depan terasa lambat, kita jadi cemas, seolah-olah semua sia-sia. Inilah 4 faktor utama yang bikin budaya modern jadi mesin penghasil kecemasan. Contoh nyata sehari-hari. Supaya lebih mudah dipahami, mari kita lihat contoh nyata. Mahasiswa tahun pertama sudah takut nggak dapat kerja, padahal lulus saja belum. Karyawan takut dipecat, padahal bosnya nggak pernah bilang begitu. Ibu rumah tangga takut anaknya gagal, padahal anaknya baru belajar jalan. Lihat, ketakutan ini lebih banyak hidup di pikiran, bukan di kenyataan. Ibarat kita menonton film horor, lampu kamar sebenarnya aman-aman saja, tapi imajinasi kita menciptakan hantu di kepala sendiri. Jawaban dari stoikisme. Nah, sekarang kita masuk ke solusi. Stoikisme mengajarkan hal sederhana tapi sangat kuat. Bedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Masa depan tidak bisa kita kendalikan. Pikiran, tindakan, sikap kita hari ini bisa kita kendalikan. Prinsip stoik bisa diringkas dalam 3 hal. 1. Kendalikan yang bisa dikendalikan. Pikiran, reaksi, usaha kita. 2. Terima yang tidak bisa dikendalikan. Opini orang, hasil akhir, masa depan. 3. Fokus pada momen saat ini, karena hanya ini yang nyata. Contoh praktik, kalau kamu cemas ujian, kendalikan belajar hari ini, bukan hasilnya. Kalau kamu takut gagal kerja, fokus memperbaiki skill, bukan takut ditolak. Kalau kamu takut sendirian di masa depan, rawat hubungan hari ini, bukan membayangkan hal buruk yang belum tentu terjadi. Semakin sering kita melatih ini, semakin tenang hati kita menghadapi masa depan. Jadi teman-teman, mari kita simpulkan. Kita takut masa depan karena 1. Otak kita memang diciptakan untuk waspada. 2. Ketidakpastian membuat imajinasi liar. 3. Budaya modern memperbesar kecemasan kita. Tapi kabar baiknya, kita tidak harus jadi budak ketakutan. Dengan stoikisme, kita bisa belajar berkata, aku lakukan yang terbaik hari ini, dan biarkan masa depan berjalan sesuai jalannya. Pertanyaan untuk kamu, hal apa yang paling membuatmu takut tentang masa depan? Tulis di komentar supaya kita bisa saling belajar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus belajar bareng.